Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Lintas Budaya di Universitas Primagraha yaitu Ibu Roshidah Hasanah MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Tapi sebelum melanjutkan ke video presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 13. Di sini kami akan mempresentasikan tentang definisi manajemen lintas budaya, dimensi budaya, serta pengaruh budaya terhadap perilaku keorganisasian, dan juga menganalisis tentang bagaimana budaya-budaya di negara penting dunia seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, negara Arab, Cina, India, dan juga Asia Tenggara. Selain itu juga kami akan menjelaskan tentang perbandingan budaya dan implikasi dalam berbisnis internasional, serta pertimbangan bagaimana cara menyesuaikan pola pikir ketika akan memulai pertemuan lintas budaya seiring dengan status kepemimpinan di organisasi akulturasi. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan tentang definisi lintas budaya. Nah, berikut adalah definisi dan penjelasan tentang lintas budaya. Definisikan budaya dan pengaruhnya terhadap perilaku organisasi, yaitu ada 3 ya. Ada lintas budaya, ada definisi budaya, pengaruh terhadap perilaku organisasi. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu lintas budaya. Lintas budaya merujuk pada interaksi dan pertukaran antara individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Dalam konteks organisasi, lintas budaya dapat mempengaruhi komunikasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, definisi budaya. Definisi budaya adalah aspek-aspek budaya yang dapat diukur dan dibandingkan antara budaya yang berbeda. Beberapa definisi budaya yang umum digunakan adalah akan saya bacakan beberapa definisi budaya. Itu ada apa aja? Individualisme versus akualisme. Ada jarak kekuasaan, menghindari ketidakpastian. Saya akan menjelaskan tentang individualisme versus kolektivisme. Sejauh mana individu atau kelompok menjadi fokus utama dalam masyarakat. Jarak kekuasaan. Sejauh mana kekuasaan dan wewenang diterima dan dihormati dalam masyarakat. Penghindaran ketidakpastian. Sejauh mana masyarakat merasa nyaman dengan ketidakpastian dan ambigus. Yang ketiga yaitu pengaruh terhadap perilaku organisasi. Budaya dapat mempengaruhi perilaku organisasi dalam beberapa cara. Yang pertama yaitu komunikasi. Gaya komunikasi yang berbeda dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi dan organisasi. Yang kedua yaitu kerjasama. Senilai budaya dapat mempengaruhi kerjasama dan kolaborasi dalam tim. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Dimensi budaya dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Ya, itu yang bisa saya jelaskan tentang definisi lintas budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis budaya yang ada di negara Amerika Serikat, Jepang, Jerman, negara-negara Arab, Cina, India, dan juga Asia Tenggara. Yang pertama, budaya Amerika Serikat. Budaya Amerika Serikat ini sangat dipengaruhi oleh sejarah imigrasi yang menjadikannya multikultural. Pemerintah Amerika Serikat juga mendorong imigran untuk tetap mempertahankan budaya asal mereka, sehingga terjadi perpaduan berbagai tradisi. Beberapa nilai utama dalam budaya Amerika yaitu yang pertama, kemerdekaan, yang mana masyarakat Amerika Serikat sangat menghargai kebebasan individu. Yang kedua, ada persamaan dalam prinsip kesetaraan menjadi dasar dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, ada individualisme, yang mana mereka fokus pada pencapaian pribadi dan kemandirian. Dan yang terakhir, ada materialisme, yaitu keberhasilan yang sering diukur berdasarkan kepemilikan materi. Yang kedua, yaitu budaya Jepang. Budaya Jepang sangat menekankan hierarki dan juga kerjasama kelompok. Etika kerja yang kuat dan kesopanan menjadi ciri khas utama. Nah, beberapa aspek budaya Jepang yaitu ada kesopanan dan etika seperti salam dan juga penghormatan yang sangat penting. Yang kedua ada kerja keras, yaitu dedikasi terhadap pekerjaannya sangat tinggi. Yang selanjutnya yaitu kolektivisme,
yaitu keputusan yang sering dibuat berdasarkan kepentingan kelompok. Dan yang terakhir itu ada tradisi kuat, yang mana budaya Jepang tetap mempertahankan nilai-nilai lamanya meskipun modernisasi telah berkembang pesat. Yang ketiga yaitu budaya Jerman. Budaya Jerman dikenal dengan ketertiban dan juga efisiensi. Masyarakat Jerman sangat menghargai aturan dan juga struktur. Beberapa karakteristik utamanya yaitu ketertiban, yang mana aturan dibuat untuk ditaati oleh masyarakatnya. Nah, yang selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan juga sangat penting dalam kehidupan masyarakat di Jerman. Dan yang selanjutnya ada penghormatan terhadap waktu, karena keterlambatan dianggap ketidaksopanan. Dan yang terakhir ada kehidupan sosial, yang mana akhir pekan ini digunakan untuk mengutamakan keluarga dan juga hobi. Yang keempat yaitu budaya negara-negara Arab. Nah, budaya Arab sangat dipengaruhi oleh agama dan juga tradisi. Hubungan sosial dan keluarga memiliki peran besar dalam kehidupan sehari-harinya. Beberapa aspek utamanya yaitu relasi berbasis kepercayaan, di mana hubungan bisnis dan sosialisasi didasarkan pada kepercayaan. Dan selanjutnya yaitu ada nilai-nilai tradisional, seperti agama dan juga adat istiadat yang sangat berpengaruh di negara-negara Arab tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada hospitalisme, yaitu keramah tamahan yang menjadi bagian penting dalam budayanya. Dan yang terakhir ada hierarki sosial, yang mana struktur sosial sangat jelas dan juga dihormati. Yang kelima yaitu budaya Cina. Nah, budaya Cina menekankan harmoni sosial dan juga hubungan jangka panjang. Konsep guangxi atau jaringan sosial sangat penting dalam kehidupan bisnis dan sosialnya. Beberapa karakteristik utamanya yaitu konsep guangxi, yaitu hubungan interpersonal yang sangat berpengaruh dalam bisnisnya. Yang selanjutnya ada kolektivisme, yang mana kepentingan kelompok lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individu. Yang selanjutnya yaitu penghormatan terhadap tradisi seperti nilai-nilai Konfusianisme yang masih sangat kuat di negaranya. Dan yang terakhir etika kerja dalam dedikasi terhadap pekerjaannya juga sangat tinggi. Nah, yang selanjutnya yang keenam yaitu ada budaya India. Budaya India ini sangat beragam dengan pengaruh agama dan juga tradisi yang kuat. Beberapa aspek utamanya yaitu sistem sosial kompleks, yang mana struktur kasta masih berpengaruh dalam beberapa aspek kehidupannya. Yang selanjutnya ada keanekaragaman budaya, yang setiap daerahnya memiliki tradisi yang unik. Dan yang selanjutnya ada spiritualisme, di mana agama memainkan peran besar dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang terakhir, kehidupan keluarga di India sendiri, hubungan keluarga sangat erat dan juga dihormati. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu budaya Asia Tenggara. Nah, budaya Asia Tenggara ini memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi, dipengaruhi oleh sejarah perdagangan dan juga kolonialisme. Nah, beberapa karakteristik utamanya yaitu keanekaragaman etis, yang mana banyak sekali kelompok etnis dengan budaya yang berbeda. Selanjutnya yaitu pengaruh kolonial, yang mana sejarah kolonialisme membentuk budaya di beberapa negara. Yang selanjutnya kehidupan sosial berbasis komunitas, seperti hubungan sosial yang erat. Dan yang terakhir ada adaptasi budaya, di mana masyarakat Asia Tenggara ini cenderung fleksibel dan juga menerima perubahan budaya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perbandingan budaya dan implikasinya dalam bisnis internasional. Yang pertama ada dimensi budaya. Beberapa kerangka kerja telah dikembangkan untuk menganalisis perbedaan budaya. Salah satunya yang paling terkenal ialah model Hofstede yang mengidentifikasi 6 dimensi budaya. Yang pertama yaitu jarak kekuasaan atau Power Distance Index yang kita singkat menjadi PDI. Jarak kekuasaan atau PDI ialah tingkat penerimaan masyarakat terhadap distribusi kekuasaan yang tidak setara. Budaya dengan PDI tinggi cenderung hierarkis, dan sementara budaya dengan PDI rendah lebih egaliter. Maksudnya ialah budaya dengan Power Distance Index atau PDI yang tinggi berarti masyarakatnya menerima dan mengakui adanya perbedaan kekuasaan yang besar antar individu dalam struktur sosial atau organisasi. Hal ini menciptakan budaya yang hierarkis, di mana otoritas dan status dihormati dan orang yang di posisi bawah cenderung menerima keputusan dari atasan tanpa banyak mempertanyakan. Salah satu contohnya yaitu bawahan harus patuh terhadap atasan dan tidak berani menentang atasan secara langsung. Nah, sebaliknya, budaya dengan PDI rendah menekankan pada kesetaraan dan hubungan yang lebih egaliter antar individu. Dalam budaya ini,
Perbedaan kekuasaan tidak terlalu besar dan orang-orang lebih terbuka untuk berdiskusi dan berpartisipasi dalam mengambil keputusan serta memperlakukan satu sama lain sebagai saudaranya tanpa terlalu mengedepankan hierarki formal. Implikasinya di dalam bisnis adalah perbedaan dalam struktur organisasi, pengambilan keputusan, dan komunikasi. Lalu yang kedua ada individualisme versus kolektivisme atau individualism versus kolektivism yang kita singkat menjadi IDV. IDV yaitu tingkat penekanan pada individu versus kelompok. Budaya individualistis menekankan kebebasan individu dan pencapaian pribadi, sementara budaya kolektivistis memprioritaskan kesejahteraan kelompok dan loyalitas. Hal ini mempengaruhi strategi pemasaran, manajemen tim, dan negosiasi bisnis. Yang ketiga ada maskulinitas versus feminitas yang dimana kita singkat menjadi MAS. MAS yaitu tingkat penekanan pada maskulin yaitu prestasi, keberhasilan, dan materialisme versus nilai-nilai feminin yaitu kualitas hidup, hubungan interpersonal, dan kepedulian. Perbedaan ini mempengaruhi gaya hidup kepemimpinan, preferensi produk, dan strategi pemasaran. Yang selanjutnya yaitu penghindaran ketidakpastian atau Uncertainty Avoidance Index atau yang kita singkat menjadi UAI. UAI ialah tingkat toleransi masyarakat terhadap ketidakpastian dan ambiguitas. Budaya dengan UAI tinggi cenderung menghindari resiko dan menghargai aturan yang jelas, sementara budaya dengan UAI rendah lebih toleran terhadap kepastian dan ambiguitas. Hal ini mempengaruhi pengambilan keputusan, manajemen risiko, dan inovasi. Selanjutnya ada orientasi jangka panjang versus jangka pendek atau long term orientation versus short term orientation atau yang kita singkat menjadi LTO. LTO ini ialah fokus pada masa depan versus masa kini. Budaya dengan LTO tinggi menekankan perencanaan jangka panjang, penghematan, dan keteguhan, sementara dengan budaya LTO rendah lebih fokus pada hasil jangka pendek dan pemenuhan kebutuhan saat ini. Hal ini mempengaruhi investasi, pengembangan produk, dan hubungan bisnis jangka panjang. Dan yang terakhir ada indulgence versus restraint atau yang kita singkat menjadi IND. IND ialah tingkat pemuasan kebutuhan manusia yang bersifat hedonistik. Budaya dengan IND tinggi cenderung lebih optimis dan menikmati hidup, sementara budaya dengan IND yang rendah lebih menekankan pengendalian diri dan norma sosial. Hal ini mempengaruhi gaya hidup konsumen dan strategi pemasaran. Perbandingan budaya yang kedua yaitu ada aplikasi dalam bisnis internasional. Pemahaman tentang dimensi budaya ini sangat penting dalam berbagai aspek bisnis internasional, seperti strategi pemasaran, manajemen sumber daya manusia, negosiasi bisnis, dan hubungan antar perusahaan. Dalam strategi pemasaran, perbedaan budaya mempengaruhi preferensi konsumen, gaya komunikasi, dan saluran distribusi yang efektif. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan karakteristik budaya target pasar. Di manajemen sumber daya manusia, perbedaan budaya mempengaruhi gaya kepemimpinan, motivasi karyawan, dan dinamika tim. Manajer perlu memahami dan menghargai perbedaan budaya dalam tim yang beragam. Dalam negosiasi bisnis, perbedaan budaya mempengaruhi gaya negosiasi, komunikasi, dan persepsi waktu. Pemahaman tentang perbedaan ini sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir, hubungan antar perusahaan. Dalam hubungan antar perusahaan, perbedaan budaya dapat mempengaruhi kepercayaan, komunikasi, dan kerjasama antar perusahaan. Dan untuk membangun hubungan yang kuat, memerlukan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan budaya. Ingin melanjutkan memaparkan hasil materi dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang menyesuaikan pola pikir saat memulai pertemuan lintas budaya. Sebagai pemimpin dalam organisasi akar kulturasi, penting untuk memahami dan menghormati perbedaan budaya, serta mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dan empati, yang mana pemimpin harus dapat mendengarkan dengan aktif, menunjukkan rasa ingin tahu terhadap budaya lain, dan bersedia untuk belajar serta beradaptasi. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, pahami perbedaan budaya seperti pengetahuan dasar, yaitu mempelajari norma, nilai, dan praktik umum dari budaya-budaya yang akan terlibat dalam pertemuan. Hal tersebut dapat membantu menghindari kesalahpahaman dan membangun kepercayaan. Selain itu, sikap terhadap perbedaan juga penting, agar tidak mudah berasumsi bahwa satu budaya lebih baik atau lebih benar dari yang lain. Tetapi arahkan diri pada sikap yang menghormati perbedaan dan menghargai perspektif yang berbeda. Yang kedua,
mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif seperti komunikasi nonverbal yang mana harus memperhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gaya berbicara yang berbeda di berbagai budaya serta hindari juga gestur atau ekspresi yang mungkin dianggap tidak pantas atau ofensif. Bahasa yang jelas juga penting, maka gunakanlah bahasa yang sederhana dan hindari jargon atau istilah teknis yang mungkin tidak dipahami oleh semua orang, dan pastikan komunikasi dua arah berjalan dengan lancar. Selanjutnya, mendengarkan aktif, seperti perhatikan dengan cermat apa yang dikatakan orang lain dan ajukan pertanyaan untuk memastikan pemahaman yang jelas. Hindari penyala atau menginterupsi. Yang ketiga, tunjukkan empati dan rasa ingin tahu, seperti cari pemahaman, yaitu buat ruang untuk orang lain untuk berbagi pengalaman dan perspektif mereka. Tunjukkan bahwa kita tertarik untuk belajar dari mereka. Memahami, berpikir dari sudut pandang mereka, maka tanyakan pada diri kita bagaimana orang lain mungkin melihat situasi dari perspektif mereka sendiri. Hal ini dapat membantu kita dalam merespon dengan lebih tepat dan empati. Yang keempat, fokus pada tujuan bersama. Menentukan tujuan yang jelas, yaitu memastikan semua peserta pertemuan memahami tujuan dan manfaat dari kolaborasi lintas budaya. Ini dapat membantu memotivasi dan menjaga fokus pada tujuan bersama. Selanjutnya, membangun kepercayaan seperti tunjukkan bahwa kita menghargai setiap individu dan budaya yang terlibat. Hal tersebut dapat membantu membangun suasana yang positif dan mendukung kolaborasi. Dan yang terakhir yaitu ada beradaptasi dan fleksibel. Sikap terbuka. Bersiaplah untuk menyesuaikan pendekatan Anda berdasarkan kebutuhan dan preferensi peserta pertemuan. Tidak ada cara yang tepat untuk memimpin pertemuan lintas budaya, tetapi penting untuk terus belajar dan beradaptasi. Toleransi. Jadilah fleksibel dan bersikaplah toleran terhadap perbedaan. Jangan terlalu cepat menyerah atau putus asa jika pertemuan tidak berjalan sesuai rencana. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.